Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama salat berjemaah di masjid yang kita cintai ini. Dan tentu nikmat kesempatan dan kesehatan ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dengan semua nikmat ini kita akan bertambah taat kepadanya dan bertambah cinta kepadanya. Karena kita tahu ya, terkadang kita dengan sama makhluk saja ketika memberikan sesuatu yang lebih buat kita, maka kita akan memberikan perhatian, kecintaan, kepedulian yang lebih ya. Maka tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kelebihan semuanya buat kita, maka sudah sepantasnya ya kita taat akan semua perintahnya dan mencintainya. Kemudian salawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah telah sampai kepada beliau, sampai kita pun diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala taufik, sehingga kita pun insyaallah berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas sunnah, istiqamah sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid As-Sudais rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita akan masuk kepada bahasan yang ke-6 dari Asyratu Asbabil Li'insyirahi As-Sadr, 10 sebab lapangnya dada ya, 10 sebab lapangnya dada. Pada hari ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-6 ya. Sebab yang ke-6 yaitu al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala, yakni berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kata-kata ihsan mungkin sudah tidak asing bagi kita ya, sudah menjadi buah bibir orang-orang beriman. Kalau ternyata seorang mengaku Islam, mengaku mukmin ya, tapi dia nggak faham akan makna ihsan, maka tentu barangkali menjadi PR dan keharusan kita untuk terus belajar ya, sehingga kita betul-betul memahami apa makna ihsan dan apa pula konsekuensi yang ada di dalamnya. Ya, ihsan makna secara bahasa apa? Ya, melakukan kebajikan ya kan, melakukan kebajikan. Adapun lawan dari itu adalah al-isaa'ah, yakni melakukan keburukan ya, melakukan keburukan. Adapun ihsan ya, ihsan para ulama menjelaskan ya, di antaranya apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau menjelaskan ihsan itu ada dua ya. Ihsan itu ada dua ya, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada sama makhluk. Ya, kalau berbicara tentang ihsan kepada Allah, itu apa yang telah termaktub dalam hadis yang sahih ya, hadis Jibril ya, hadis Jibril yang ketika Rasulullah SAW
duduk dalam majlis dan malaikat datang bertanya kepada beliau tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Intinya apa ihsan di sini adalah ihsan bagaimana seseorang hamba berbuat ihsan kepada Allah tabaraka wa taala, yakni beribadah kepada Allah jalla wa ala. Ya. Jadi apa makna ihsan, Bapak-bapak, ikhwan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Itu ihsan kepada Allah tabaraka wa taala. An ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah tabaraka wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, apabila engkau enggak mampu, enggak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tabaraka wa taala melihat dirimu. Melihat dirimu. Maka ini adalah ihsan. Ihsan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka beliau pun menjelaskan di antara hal yang terkait dengan ihsan ini, dari dua kalimat yang agung tersebut ada dua hal, yakni muraqabah dan musyahadah. Muraqabah, maksudnya Allah tabaraka wa taala melihat diri kita walaupun kita tidak melihat Allah tabaraka wa taala. Dan musyahadah, kita ini menyaksikan Allah walaupun hakikatnya kita tidak melihat Allah tabaraka wa taala. Maka ketika terkumpul sifat-sifat demikian, ketika seorang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala walaupun dia tidak melihat Allah, tapi ketahuilah Allah tabaraka wa taala yuraqibuhu, melihat dirinya, mengawasi dirinya, memperhatikan dirinya. Maka wajar saja kalau ihsan itu adalah marhala yang tertinggi dari tiga marhalah, dari tiga tingkatan: Islam, iman, ihsan. Ya, kata para ulama, kalau orang sudah Islam, dia belum tentu iman. Kalau dia sudah iman, belum tentu ihsan. Ya. Tapi kalau orang itu sudah ihsan, maka sudah tentu dia iman, sudah tentu dia Islam. Ya, seperti orang yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat, ya Islam. Ya, maka ketika orang musyrikin, orang kafir Quraisy ketika mereka masuk Islam, ya mereka mengaku diri mereka beriman. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian ucapkan kami beriman, tapi aslamna, kami telah Islam. Karena tidaklah seorang telah dikatakan mukmin melainkan dia telah mengamalkan konsekuensi daripada Islam serta kandungannya iman dan yakni ihsan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada bahasan kita kali ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya lebih mengerucut kepada ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk. Jadi ihsan itu ada dua ya. Ihsan kepada Allah dalam rangka ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, ihsan kepada makhluk. Ya. Dan ihsan kepada makhluk ini ada dua juga, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Ihsan kepada makhluk ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa di antaranya? Contoh, ihsan misalnya kepada kedua orang tua, wajib. Contoh, salah satu contoh kita bawa dalam kesempatan kali ini. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ihsan. Seagung-agung ibadah kebaikan kepada makhluk itu adalah seorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, birrul walidain. Ya, betapa agung ihsan itu kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah tabaraka wa taala menggandengkan antara ya
beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan. Allah sandingkan, menunjukkan betapa akan kedudukan berbakti, berbuat ihsan kepada orang tua adalah kewajiban. Ya. Banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lain yang itu harus ditunaikan oleh seorang hamba. Adapun ihsan yang sifatnya sunnah, misalnya apa? Memberikan bantuan kepada orang yang miskin, ya, memberikan pertolongan kepada orang yang lagi ditimpa musibah atau segala macamnya. Ini adalah ihsan. Ya, oleh karena itu ketika seorang hamba telah melakukan ihsan, ya, baik di dirinya berihsan kepada Allah tabaraka wa taala ataupun seseorang hamba menunaikan hak makhluk, maka tentu masya Allah jangan kita ragukan lagi, ya, akan balasan Allah tabaraka wa taala. Pertama, Allah tentunya mencintai orang-orang senantiasa berbuat ihsan, ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan tidak hanya itu, kata Allah tabaraka wa taala, walil husna, kata Allah subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya, lil ladzina ahsanu al husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ahsan, berbuat kebajikan. Baik kebajikan itu yakni ihsannya kepada Allah tabaraka wa taala atau seorang hamba menunaikan hak makhluk. Al-husna, bagi mereka mendapatkan al-husna. Para mufassirin mengatakan al-husna yakni al-jannah. Mereka akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Ya, ini masya Allah. Ketika Allah mencintai, Allah berikan kepada mereka al-husnah, yakni jannah, surganya Allah tabaraka wa taala, wa ziyadah, dan tambahan. Diceritakan dalam hadis ketika orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah mengkhabarkan kepada mereka, apakah perlu kami tambahkan, kata Allah tabaraka wa taala, tambahan untuk kalian? Apa kata mereka? Ya Allah, nikmat yang kau berikan ini sudah lebih. Dimasukkan surga sudah luar biasa. Nikmat yang alang kepalang. Yang disebutkan dalam hadis, ma la ainun ra'at wa la uzunun safi'at wa la khatara bi qalbin bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Apanya? Tentang kenikmatan surga tersebut. Tapi Allah menawarkan lagi ziyadah. Maka ziyadah itu apa? Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena mereka apa? Melihat wajah Rabbnya mereka. Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala itu ada sebesar-besar nikmat melihat wajah Allah di dalam surga. Wala qatarun wala dhillah, tidak ada kotoran debu sedikit pun dan tidak ada yang menghalangi sehingga mereka melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Nanti kita, ya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan kita dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Melihat wajah Allah seperti bulan purnama, Pak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, apakah kami berdesakan-desakan ya Rasulullah melihat wajah Allah? Enggak, seperti kalian melihat bulan purnama. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang berada dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala, mereka tidak akan pernah mendapatkan, ya, surganya Allah apalagi melihat wajah Allah tabaraka wa taala.
Maka ini diantara balasan yang sangat-sangat agung tentunya ketika seorang itu melakukan yakni berbuat ihsan, ya, imma kepada Allah tabaraka wa taala maupun seorang hamba menunaikan hak makhluk. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berbuatlah, kalian akan kebajikan, berbuat ihsan, ya, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka al-ihsan itu adalah dijelaskan oleh muallif di sini, oleh Syekh Abdul Razak, al-ihsanu ila al-khalqi yakunu bi umurin adidah hissiyah wa ma'nawiyah, ya. Banyak sekali artinya berbuat ihsan itu kepada makhluk, ya, kepada makhluk dengan berbagai macam modelnya, ya, sangat-sangat banyak. Baik secara hissi, ya, secara zahir kita memberikan yakni ihsan, maupun ma'nawi, maupun secara maknawi. Apakah dengan orang itu berbuat ihsan dengan kedudukannya, dengan jabatannya, ya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, ya, atau selainnya dari antara macam-macam kebaikan, musa'adah, pertolongan dan seterusnya. Fa innal 'abdal muhsin, karena seorang hamba yang senantiasa berbuat ihsan, ya, di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, yang sudah barang tentu harus kita yakini Allah Jalla wa Ala akan memberikan pahala kepadanya. Maka bahasan kita ini kan masih seputar sebab-sebab yang akan melapangkan dada kita. Maka ketika seorang berbuat ihsan kepada makhluk, ini salah satu sebab yang menjadikan seseorang lapang dadanya, ya, lapang dadanya, dan Allah memberikan pahala kepadanya, ya, bisarhi sadrihi wa taysiri amrihi wa husni aqibatihi wa malih, ya. Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan urusannya, Allah memberikan kebaikan seluruh urusan dunianya, dan Allah memberikan kebaikan akan hartanya. Kan nikmat, ya, nikmat apa yang telah Allah Jalla wa Ala janjikan. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melepaskan kurbatan, kesusahan, kesedihan, apapun bentuknya, dari seorang mukmin, ya, saudara lagi punya hutang, nak ngomong dalam ya kan, udah kita yang ngerti. Selagi mungkin pajak kita hijau kan begitu ya. Kalau sudah ratusan juta mungkin tidak bisa. Mungkin kalau 1 juta, 2 juta bisa sejawilan sama teman, kita bantu. Kita lihat. Ya. Siapa tahu dengan sebab itu, ya, Allah mudahkan urusan kita. Ya, makanya jangan pernah kita melihat mencari jalan rizki, kebaikan dan seterusnya itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Enggak. Terkadang hal seperti ini tanpa kita sadari Allah memberikan kemudahan buat kita. Ya, cuman kita kadang-kadang masih banyak mikir-mikir kan, wah, duit 1 juta ini nak dibagi. Kalau udah cukup, nak beli susu, hippie dan seterusnya. Iya. Tadi itu rezeki tadi ya, memang bukan hitungan matematika ya.
bukan hitungan matematika, hitungan yang Allah yang memberikan, Allah yang menghitung, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW, barang siapa memudahkan ya akan suatu kesulitan seorang mukmin, maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan ya semua kesulitannya ya di dunia ini, ya. Di dunia akan Allah tabaraka wa taala mudahkan. Dan bahkan hanya di dunia bukan, tapi bahkan kesulitannya, kesedihannya, kesusahannya di akhirat kelak. Ya, nafasallahu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Allah akan mudahkan urusannya. Dan barang siapa yang memudahkan suatu urusan, suatu kesulitan, ya, maka Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa man satara, dan barang siapa yang menutupi aib, ya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, bayangkan, ditutupin, jangan kita buka, ya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tabaraka wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan tutup aibnya, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wallahu, demi Allah, dan Allah, ya, wallahu fi aunil abdi, dan Allah tabaraka wa taala akan senantiasa menolong hambanya. Allah akan senantiasa menolong hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, sepanjang seorang hamba itu menolong saudaranya, ya. Jadi kalau kita senantiasa menolong saudara kita, maka Allah pun akan menolong kita, ya, akan menolong saudaranya. Oleh karena itu, ya, dari hadis yang mulia ini, maka ini memberikan semangat buat kita, ya, ketika kita ditimpa suatu kesulitan, ya, dengan kita memberikan pertolongan, membantu saudara kita, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita, ya. Maka manusia itu akan memberikan manfaat, ya, dan memberikan pertolongan kepada mereka, ya, wal wuqufu ma'hum, ya, dan senantiasa berada bersama mereka di dalam kebutuhan mereka. Maka ini kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, min al-asbabil azimah li ansyarah as-sadr. Ini sebab yang paling agung, sebab yang paling utama yang menjadikan lapangnya dada seorang muslim, ya, lapangnya dada seorang hamba, ya. Adapun man kana bakhilan fi ihsanih, ya, barang siapa yang bakhil, ya, pelit, enggak pernah terpikirkan untuk berbuat kebajikan sesama saudaranya, ya, pelit ketika itu memberikan sesuatu, ya, apa yang dimiliki, ya, makanan, minuman, atau kebaikan lainnya, ma'rufin, ya, kebaikan apa saja, ya. Fa innahu yakunu min adyakin nas sadran. Maka orang seperti ini ketika dia bakhil, maka mereka akan menjadikan, ketika mereka bakhil ini menjadikan dada mereka sempit, menjadikan dada mereka sempit, ya. Dan wa akthiruhum hamman wa ghamman wa ankadihim ma'isyah, dan ini akan menjadikan apa, mereka susah, ya, sempit kehidupan mereka, ya. Mereka Allah jadikan mereka menjadi sempit dada mereka, susah kehidupan mereka, ya. Gundah gulana dan seterusnya, sifat-sifat yang akan lahir dari gara-gara apa?
sifat bakhil mereka, tidak berbuat ihsan kepada sesama manusia. Sebagaimana dalam hadis juga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sahihain, ya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Apa kata beliau? Mathalul bakhil wal munfiq kamathalir rajulain alaihima jubbatan min hadidin min سديهما إلى طراقهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثاره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل خلكة مكانها fahuwa yuwassi'uha wala tattasi'. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perumpamaan, ya. Perumpamaan orang-orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah. Ya. Yang suka bersedekah. Maka kata beliau seperti dua orang yang mengenakan baju jubbatan min hadid. Baju jubah tapi dari besi. Ya. Kemudian maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bakhil, ya, ketika menginfakkan, mereka tidak menginfakkan harta mereka, ya, tidak ubah seperti mereka memakai baju besi, hingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam menutupi buah dadanya hingga tulang selangkangan keduanya. Ya. Makin dia tidak berinfak, kata beliau, maka makin baju jubah tersebut menyempit sehingga dia susah untuk bergerak. Ya. Adapun orang yang suka berinfak, kata beliau, ketika seseorang yang suka berinfak, tidaklah dia berinfak melainkan bajunya akan melonggar atau menjauh dari kulitnya hingga akhirnya menutupi seluruh badannya. Ya. Sampai apa? Sampai kepada ujung kakinya, ya. Sampai kepada ujung kakinya. Ya. Maka di sini lagi dijelaskan oleh beliau, sedangkan orang yang bakhil, ya, setiap kali dia tidak mau berinfak, ya, dengan sesuatu apapun, maka bajunya apa? Menyempit, ya. Bajunya menyempit. Ya. Sehingga apa? Makin dia tidak mau berinfak, ya, maka baju tersebut menempel ketat pada setiap kulitnya, ya. Dan ketika ia ingin mencoba untuk melonggarkannya, maka dia tidak dapat melonggarkannya, ya. Nah, ini perumpamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam redaksi yang lain, Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan al-munfiqa wal bakhil birujulain alaihima dir'un min hadidin yatahassanan bih wa hadha ad-dir' fi al-asl yaghatti fi mawdi' as-sadi ila turquh wa hiya a'la as-sadr mimma yali, ya.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini apa kata muallif? Ya. Fal munfik kullama zada fi ihsani lin-nasi was-sadaqa ala muhtajin sabaghat hadhihi al-jubbah. Ya, ini tadi kita sudah terjemahkan ini ya. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini merupakan suatu fahada mathalun balighun fi bayani athirin nafaqa wal bukhl. Maka ini merupakan perumpamaan yang baligh, yang luar biasa, yang ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, menjelaskan tentang pengaruh seseorang yang senantiasa berinfak dengan orang-orang yang bakhil. Ya. Dan ya di sini disebut kalimat mu'allif lagi fan nafaq, dan orang senantiasa berinfak, ya, memberikan kebaikan, ya, berbuat ihsan, ya, maka ini merupakan sebab akan lapangnya rezeki seseorang, wa tuma'ninati al-qalb, dan menyebabkan apa? Tuma'ninanya hati seorang hamba. Warahatul bal, akan menjadi lapangnya dada, ya. Wahia kadzalika sababun limahwil athar dzunub allati tahsulu minal 'abdi. Pun demikian, seseorang yang rajin berinfak, bersedekah dan seterusnya, yang tidak hanya sekadar menyebabkan lapangnya rezekinya, tumaninah hatinya atau lapangnya dadanya, bahkan dia pun akan menjadi sebab terhapusnya, ya, terhapusnya semua bentuk dosa-dosa yang dia lakukan, pengaruh dosa yang dia lakukan, yang ini akan dia diperoleh, ya, akan didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Adapun orang yang bakhil tentu lawan dari itu, ya. Adapun orang yang bakhil lawan dari itu, dia tidak akan mendapatkan dilapangkan rezekinya, tidak mendapatkan tumaninah hatinya, bahkan mungkin dada yang tambah sempit, dan tidak akan menyebabkan setiap kali dia melakukan maksiat itu menjadikan dosa-dosanya dihapuskan, ya, malah tetap bertumpu, ya. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika seorang melakukan dosa tanpa dia melakukan kebajikan, ketaatan, maka dia pun tidak akan pernah, ya, hapusnya dosa-dosanya, ya. Maka kata Allah Tabaraka wa Taala, ikutilah keburuk itu dengan kebaikan, ya, ikutilah keburuk itu dengan kebaikan, karena dengan dia melakukan kebaikan, keburukan akan sirna, akan hancur, ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi nih? Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. 34. Masih lumayan, ya. Masih 10 menit lagi mungkin. Kemudian sebab yang ke-7. Sebab yang ke-7. Sebab yang ke-7 yang menyebabkan lapangnya dada. Apa itu? Asy-syuja'ah. Asy-syuja'ah. Apa makna syuja'ah? Berani. Asy-syuja'ah atharun balighun fi rahatin nafs. Ya, sifat syuja'ah, keberanian. Ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa sehingga menyebabkan lapangnya dada seorang hamba, tumaninanya hati. Ya. Lawan berani apa? Penakut, jubad.
Ya. Dan sifat juban ini akan dapat menghalangi pelakunya, seseorang yang penakut, ya, nggak akan mendapatkan kebaikan, ya, tidak akan tegak hatinya karena dia takut, ya, takut segala hal, urusan dunia dia takut, apalagi urusan akhirat. Maka di sini, ya, kata muallif, wasyuja'atu atharun min athari quwwatil iman. Maka keberanian itu, ya, ini pengaruh yang luar biasa dari pengaruh kuatnya iman. Orang tidak akan bisa berani, ya, berani dalam artian alias lawan dari penakut, ya, kalau imannya lemah. Ya, tapi kalau imannya kuat, maka dia akan berani. Apa yang menyebabkan dia bisa berani di samping imannya kuat? Husnus silah billahi jalla wa ala. Bagusnya hubungan dia kepada Allah tabaraka wa taala. Bagusnya muamalah diri dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka kata beliau, fakullama zada imanu al-'abdi wa sillatuhu billahi zadat syuja'atuhu. Makin bertambah imannya dan makin bagus hubungannya kepada Allah tabaraka wa taala, maka makin bertambah pula apa? Keberaniannya. Ya. Keberaniannya bertambah, kuatnya hatinya, maka watarattabat ala dzalika sa'adatuhu wa insirahus sadr. Ya, kalau demikian adanya, dia akan memperoleh kebahagiaan dan akan memperoleh lapangnya dadanya. Ya. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, mereka itu, ya, syaitan senantiasa menakut-nakuti wali-wali Allah tabaraka wa taala. Yukhawifu awliya'ah. Syaitan itu menakut-nakuti para wali-wali Allah tabaraka wa taala. Bagaimana sikap wali-wali Allah? Fala takhafuhum. Allah perintahkan, jangan kalian takut kepada mereka, kepada syaitan. Ya. Maka takutlah kalian kepadaku jika kalian betul-betul beriman. Maka orang yang beriman benarnya dia takut hanya kepada Allah tabaraka wa taala, enggak takut kepada syaitan atau segala macam bentuknya. Iya. Takut dalam perkara-perkara ghaibiyah. Oh, takut kalau udah makan misalnya. Takut misalnya dalam masalah apa namanya COVID-19 atau takut dengan Omikron ini akan datang lagi nih misalnya. Wah, takut, serba susah, bingung misalnya kan. Nah ini naudzubillah. Ini takutnya nggak benar, ya. Apalagi kalau takut kepada, ya, tempat-tempat yang angker, ya. Takut dengan tempat angker, lewat yang ada pohon yang besar, oh sudah takut. Mesti minta izin, Mbah, izin ya. Ya. Atau bunyiin klakson, tang begitu kan, takut. Ini nggak beralasan, ya. Atau segala macamnya, takut punya anak. Misalnya kalau banyak anak nggak sanggup untuk kasih makan, ya misalnya. Ini juga takutnya nggak beralasan, ya. Maka orang-orang beriman tidak akan muncul sifat-sifat yang demikian. Ya, wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana katsiran ma yata'awwadu billahi azza wa jalla min al-jubn wa min al-bukhl lianna hadain al-amran idza ijtama'an fil qalb athara alaihi dayyiq wal haraj wan nakat ta'siran balighan. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung, ya, dari dua sifat, ya, jubn wal bukhl, penakut dan pelit. Penakut dan pelit. Dua sifat ini sifat yang buruk.
Karena dua hal ini kata Rasulullah, kata mu'allif, memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada hati. Hati menjadi penakut, hati menjadi sempit, ya, hati menjadi gelisah. Intinya memberikan pengaruh yang nggak benar lah. Maka Nabi senantiasa berdoa, kan begitu ya. Nabi berdoa, ya. Nabi saja berdoa, bagaimana kita? Kita nggak mau berdoa dari berlindung sifat tersebut, ya. Maka hafalkan doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajiz, lemah, pemalas, minal jubn wal bukhl, dari penakut dan pelit, wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan berlindung dari hutang, wa qahrir rijal, dari orang-orang yang zalim, dan seterusnya, ya. Maka ini hendaknya kita Bapak Ibu sekalian, ya, kita berusaha untuk menjadikan lapangnya dada kita dengan berbuat ihsan, ya, kepada Allah dan kepada makhluk, ya, dan juga memiliki sifat syuja', berani, ya. Jangan takut kita menghadapi tantangan hidup, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala dengan kita berbuat ihsan, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, beribadah yang benar, dan berbuat kebajikan kepada sama makhluk, Allah Jalla wa Ala akan memberikan kepada kita kebaikan dunia wal akhirah, dan menjadikan hati kita lapang dan dada kita lapang, dan Allah memberikan kita balasan yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Mana yang didahulukan, sedekah atau nafkah keluarga? Yang didahulukan adalah keluarga dulu. Kalau lebih cukup, baru kepada yang lain, ya kan? Ya, insyaallah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Bila benar itu datang dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru itu adalah kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.